Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Liansah, NPM 18630142, kelas 4B reguler pagi Banjarmasin. Mata kuliah program berbasis objek 1, materi bubble sort. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin dalam materi bubble sort. Yang pertama adalah analisis, yang kedua adalah definisi, yang ketiga adalah prescott, yang keempat adalah Java, setelah itu animasi dan studi kasus. Masuk yang pertama adalah analisis algoritma. Algoritma sendiri adalah suatu seperangkat aturan yang tepat mengidentifikasikan urutan operasi hingga sedemikian rupa sehingga setiap atau aturan yang efektif jelas hingga sedemikian rupa sehingga urutan berakhir dalam bentuk waktu yang terbatas. Yang kedua saya akan masuk ke definisi bubble sort. Algoritma bubble sort sendiri adalah pengurutan dengan cara pertukaran data dengan data di sebelahnya secara terus-menerus sampai dalam satu interaksi tersebut. Interaksi tertentu tidak ada lagi perubahan atau tersusun. Untuk beberapa algoritma bubble sort kita hanya perlu memahami cara yang digunakan untuk mengurutkan data. Sederhananya, algoritma ini menggunakan perbandingan dalam operasi antar elemennya. Di sini saya masuk ke prescott. Saya telah membuat prescott. Di sini teman-teman bisa lihat. Yang pertama, membuat objek scanner, input jumlah datanya. Setelah itu adalah input nilai tiap data, array untuk menampung nilai-nilainya. Setelah itu tampilkan data sebelum disortir. Setelah itu proses pertukaran nilai data. Setelah itu kita masuk pemrosesan data. Setelah pemrosesan ini akan ditampilkan hasil sorting yang kita inginkan. Hasil sortingnya seperti ini. Tersusun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Sebelumnya ini teracak. Di sini adalah animasinya yang saya buat. Yang pertama 6 dan 5 akan disorting. 6 dan 3 akan disorting. Proses ini akan berlangsung secara terus-menerus sampai nilai array yang teracak menjadi terurut. Jika sudah selesai, saya akan kasih lihat hasilnya. Ini adalah hasilnya. Sebelumnya nilai 1 sampai 8 ini teracak. Setelah disorting, hasilnya akan terurut. Setelah itu saya akan masuk ke studi kasus. Di sini saya telah membuat studi kasus yang nanti saya akan kasih lihat ke teman-teman semua. Nah, yang seperti di foto tadi, ini adalah yang sudah saya buat studi kasusnya. Teman-teman bisa baca. Saya sengaja taruh komentar agar memudahkan teman-teman untuk melihatnya, agar lebih mudah.
Nah, setelah codingan telah selesai, kita run. Setelah itu di sebelah sini ada tulisan masukkan jumlah data. Nah, kita masukkan jumlah data yang kita inginkan. Misalkan kayak tadi akan ada 8. Kita tulis 8, terus kita acak. Misalkan yang pertama adalah 8. Yang kedua adalah 6. Yang ketiga adalah 7. Yang keempat adalah 4. Yang kelima adalah 5. Setelah itu yang keenam adalah 2. Yang ketujuh 3. Yang kedelapan 1. Setelah selesai proses dari 8 ini akan jadi seperti ini. Ada 8 tahapan, 8 tahap sortingan. Teman-teman bisa lihat setelah selesai nanti ada hasil akhirnya di bawah. Nah, ini adalah hasil akhirnya ini. Nah, sebelumnya ini tadi kan teracak. Setelah melakukan 8 iterasi dan 8 tahapan, prosesnya selesai di bawah ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.